Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, tempat ini andalan saya kalau saya pergi keluar kota. Tempat ini menjadi bekal untuk membawa makanan kemanapun, baik itu nyetir sendiri maupun naik kereta atau naik bis. Dan ini menjadi tempat yang bagi saya jaminan kalau sudah berangkat tidak perlu jajan-jajan lalu membuka ini dari rumah lebih sehat, lebih higienis dan lebih terjamin kebersihannya. Maka kemudian suatu saat saya naik kereta. Tentu saja kalau saya naik kereta itu kereta ekonomi. Jangan membayangkan bisnis atau eksekutif ya. Kereta ekonomi yang sekarang juga sudah nyaman. Tetapi waktu itu kereta ekonomi itu tempat duduknya masih 2-3. Jadi sebelah 2, sebelah 3. Jadi satu baris itu 5 nomor. Lalu kemudian tiba-tiba ternyata waktu itu karena saya tidak teringat liburan, maka kemudian penuh dengan manusia, penumpang yang ada. Bahkan banyak yang pulang kampung membawa barang yang penuh jejel riel atau penuh dengan segala barang. Maka ketika waktunya makan, saya mau membuka bekal saya malu karena kanan kiri penuh orang, bahkan saya gemuk berdempet-dempetan dengan orang gemuk dan satu kursi 3 orang. Tentu saja ini membuat saya tidak nyaman apalagi membuka bekal atau makanan. Saya mau membuka tetapi lihat kanan kiri, rupanya kanan kiri itu juga diam saja. Tidak ada satupun yang mengeluarkan snack kecuali minum air mineral atau pesen kopi, tetapi tidak ada yang membuka bekal karena saking banyaknya orang. Ada anak kecil yang mau makan roti, tetapi orang tuanya pun tidak mau makan. Dan saya lihat kanan kiri tidak ada yang makan, maka bekal saya ini mungkin akan menjadi bekal yang mubruk atau apa itu mubruk itu mubazir karena tidak kemakan sampai tempat tujuan karena tidak dibuka dan banyak orang mau makan sendiri tidak enak juga. Lalu tiba-tiba ada anak yang agak besar membuka dan ada ibu yang kemudian juga membuka bekalnya. Begitu dia membuka, kemudian mulai menular yang lain, membuka lagi, dan saya pun juga akhirnya berani membuka bekal saya. Walaupun banyak orang, karena kemudian setelah itu kita semua beramai-ramai makan bersama. Lalu kami saling pandang dengan penumpang lain dan menawarkan makanan. Mari makan, ayo makan. Walaupun itu tawaran sebagai formalitas kesopanan, tetapi juga mulai merasa plong karena setiap orang ternyata juga membawa bekal dari rumahnya. Lalu makan rame-rame. Saya pun membuka bekal saya, tidak jadi mubruk atau tidak jadi mubazir karena kemudian kami makan beramai-ramai. Saudara-saudari yang terkasih, bahkan saya lihat berlimpah makanan ketika sudah dikeluarkan dari isi tas-tas yang ada dari para penumpang yang berdempet-dempetan. Hanya membutuhkan satu pemicu, orang yang memberikan semacam leader, yang lain langsung mengikuti semuanya. Dan itu di luar dugaan tentu saja. Saudara-saudari, Injil hari ini bicara juga tentang bagaimana Yesus melipat gandakan roti. Ketika Yesus mengajar, dia diikuti berhari-hari oleh murid-muridnya dan Yesus sadar mereka belum makan. Maka Yesus mengatakan di tempat yang sepi itu, beri mereka makan. Lalu murid mengatakan, bagaimana mungkin kami memberi makan orang sebanyak ini? Kami ini tidak membawa apa-apa.
uang pun hanya 200 dinar. Kalaupun dibelanjakan, dari mana kita akan mendapatkan roti dan uang 200 dinar untuk apa? Lalu Yesus bertanya, apakah ada makanan di tempatmu? Ada 2 roti dan 3 ikan, 3 roti dan 2 ikan. Saya lupa ini kebalik atau tidak. Tetapi yang jelas kemudian Yesus menyuruh mereka duduk, membawa roti itu, 2 roti, 3 roti, dan 2 ikan. Nah, itu kemudian akhirnya Yesus mengucap syukur, menyuruh duduk berkelompok-kelompok, lalu Yesus membuat mukjizat. Roti dan ikan itu tidak habis dimakan oleh 5.000 orang laki-laki dan belum perempuan dan anak-anak. Dan di situ saudara-saudari yang terkasih, begitu dikumpulkan, sisa berkeranjang-keranjang, dan itu melebihi awal tadi. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya mukjizat-mukjizat itu mungkin terjadi beneran, tetapi juga mukjizat-mukjizat yang kadang-kadang membuat orang itu malu karena tidak mau berbagi. Ketika orang tidak mau berbagi, dia tidak mau mengeluarkan perbendaharaannya, kekayaannya, rotinya. Ketika berbondong-bondong banyak orang datang karena ewuh pakewuh. Kalau saya hanya bawa 2 roti, 3 roti, sementara kanan kiri saya itu ribuan, bagaimana saya akan memberi mereka? Lebih baik tidak saya keluarkan. Lalu kemudian roti itu juga di situ anak-anak pun yang kelaparan juga, dia jumlahnya tidak sedikit. Saya hanya bawa 3 roti, 2 ikan. Tapi ternyata begitu ada yang ngomong, yang lain juga, saya juga ada 2 roti 2 ikan. Saya roti 1 dan roti jelai. Saya ini, saya itu. Lalu kemudian mukjizat itu pun terjadi. Ketika orang mau berbagi dari hanya 3 roti dan 2 ikan, kemudian dibagi-bagi kepada banyak orang, maka orang mulai mengeluarkan kepunyaannya, memulai membagikan, mulai memberikan semangat, memberikan sebagian miliknya, dan kemudian pembagian itu pun menjadi merata. Ketika setiap orang mempunyai, tentu saja akan berkelimpahan sampai berkeranjang-keranjang. Maka saudara-saudari yang terkasih, apakah kita terketuk untuk berbagi di dalam kenyataan seperti ilustrasi para murid tadi? Ilustrasi pengikut Kristus, bagaimana ketika mereka selalu menutupi diri, tidak menunjukkan seluruh kebaikannya, maka itu pun tidak dilihat orang lain. Tetapi ketika sudah menunjukkan, itu akan menular dan orang-orang pun akan mulai membuka apa yang dimilikinya dan berbagi kepada orang-orang di sekitarnya. Maka timbul kelimpahan, tidak ada kelaparan, dan akhirnya semangat bela rasa dan berbagi muncul di tengah-tengah masyarakat. Mari kita berbagi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.